Kondisi pasien dalam pengawasan corona COVID-19 di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro membaik. Sesosok mayat pria tanpa busana ditemukan membusuk di Sungai Waigatel, Lampung Utara. Tabik pun. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Pemirsa, seorang pasien dalam pengawasan corona atau COVID-19 dirawat di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro. Kondisi pasien kini membaik setelah dirawat sejak Jumat malam. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, seorang pasien dalam pengawasan PDP Corona diisolasi di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro. Pasien mengeluhkan demam dan sakit tenggorokan. Dinas Kesehatan setempat menyatakan kondisi pasien membaik. Seorang pasien dalam pengawasan PDP Corona COVID-19 diisolasi di ruang khusus Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro. Pasien berjenis kelamin laki-laki ini masuk rumah sakit sejak Jumat malam setelah merasakan sakit tenggorokan disertai demam. Saat dikonfirmasi, pihak rumah sakit enggan berkomentar dan melimpahkan konfirmasi kepada Dinas Kesehatan. Warga Metro Kibang, Lampung Timur ini merupakan buruh migran yang baru pulang dari Taiwan. Dia menempuh jalur udara dari Taiwan dan melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Lampung melalui jalur darat. Benar, memang ada satu pasien sedang dalam pengawasan di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Itu warga mana, Bu? Warga Lampung Timur, berasal dari Kecamatan Metro Kibang. Metro Kibang ya, Bu? Ya. Laki-laki, Bu ya? Laki-laki 38 tahun. Itu masih dalam Dalam pengawasan. pengawasan. Itu diisolasi enggak sih, Bu, itu? Iya, diisolasi sesuai prosedur. Rumah Sakit Ahmad Yani sudah mengisolasi pasien tersebut. Hari apa sih, Bu? Masuknya 2 hari yang lalu, hari Jumat. Hari Jumat. Malam Sabtu. Iya, malam Sabtu. Malam Sabtu, Kira-kira ya. Jumat malam Sabtu. Nah, itu kondisinya Baru 4 hari pulang dari Taiwan. di Taiwan. Dia perjalanan Taiwan, mampir Hong Kong, ke Jakarta, kemudian di Jakarta ke Lampung dia naik darat. Nah, kemudian 4 hari yang lalu dia mengeluhkan sakit tenggorokan dan panas, langsung ke Rumah Ahmad Yani Metro ke UGD. Mungkin pasien sudah gitu. Pasien dalam pengawasan corona sudah membaik. Rumah sakit juga menunggu hasil laboratorium kesehatan. Dari Metro Joko Codipra, iNews melaporkan. Seorang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP Corona di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk juga masih dirawat. Pasien ditempatkan di ruang isolasi dengan diagnosa sementara radang paru-paru. Pasien berstatus dalam pengawasan ini dirawat di ruang isolasi sejak Sabtu 14 Maret. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Lampung, pasien sempat dirawat di Puskesmas Simpur, Bandar Lampung. Pasien dalam pengawasan memiliki riwayat kontak terhadap pasien yang positif corona saat sedang mengikuti seminar di Jawa Barat. Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Lampung telah melakukan langkah penanganan medis terhadap pasien. Secara umum, kondisi pasien saat ini dalam keadaan baik. Hasil diagnosis sementara pasien dirawat dengan riwayat penyakit radang paru-paru. Penanganan pasien ini ditangani sesuai dengan prosedur tetap rumah sakit dalam penanganan virus corona. Pasien mengalami batuk, sedikit demam, sesak pernafasan. Hasil laboratorium akan dikirim ke Balitbangkes RI dan akan diumumkan Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan protokol yang ada, jadi pasien yang dirawat di isolasi tentunya nanti dipantau setiap hari dan juga dilakukan pemeriksaan laboratorium dan nanti hasilnya
itu kan kalau sudah dinyatakan 2 kali negatif baru dikeluarkan dari ruang isolasi, dan biasanya hasil itu keluar dalam waktu 2 kali 24 jam diharapkan. Apa aja Pak yang diperiksa laboratorium itu, apa aja Pak yang dari Ya, pemeriksaan untuk virus, apakah ada virus corona atau tidak. cairan tenggorokannya atau apa aja? Dari swab tenggorok. Ya. Pemprov Lampung menghimbau masyarakat tidak panik terkait adanya pasien terduga corona. Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai berita bohong yang beredar, serta diminta untuk selalu menjaga pola hidup sehat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Mengantisipasi penyebaran virus corona, Universitas Lampung meliburkan aktivitas perkuliahan hingga 28 Maret mendatang. Kegiatan belajar mengajar diganti dengan sistem online. Sebagai antisipasi penyebaran virus corona, Universitas Lampung mengeluarkan kebijakan kegiatan perkuliahan via online. Kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas. Juru bicara Universitas Lampung, Nanang Trenggono, menjelaskan kuliah online digelar selama 2 pekan. Selama 2 pekan tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pemberlakuan kuliah online untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan Unila. Kegiatan belajar mengajar diubah dari tatap muka menjadi tidak tatap muka. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, kegiatan rutin lainnya seperti wisuda dan kuliah kerja nyata atau KKN ditiadakan. Dalam kerangka protokol darurat itu, selama 12 hari, sekitar 12 hari dari tanggal 16 hari ini sampai tanggal 28 Maret, dilakukan penundaan seluruh aktivitas yang mengikut sertakan banyak orang selama 2 pekan itu. Nanti isinya ada di dalamnya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan KBM atau belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Ya. Seluruh kegiatan di lingkungan Unila yang melibatkan banyak massa, antara lain misalnya di GSG tidak ada lagi kegiatan selama 2 minggu misalnya. Kemudian kolam renang ditutup selama 2 minggu penundaannya. Kemudian seluruh kegiatan mahasiswa juga ditunda selama 2 minggu. Aktivitas seminar nasional dan sebagainya tidak boleh. Langkah antisipasi lainnya adalah Unila membentuk Satgas Pencegahan dan Penyebaran Virus Corona. Petugas akan memeriksa suhu pegawai dan tamu yang datang, pembersih tangan tanpa air juga disiapkan di berbagai lokasi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Instruksi pemerintah agar siswa belajar secara online tidak berlaku secara menyeluruh di Lampung. Pelajar SMK di Tanggamus tetap mengikuti ujian nasional. Pelaksanaan ujian tidak ditunda karena belum ada edaran untuk meliburkan siswa. Ujian SMK tetap digelar karena belum ada himbauan atau edaran dari pemerintah untuk meliburkan sekolah. Sebagai antisipasi, siswa dan guru harus mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk kelas. Mereka juga diminta untuk tidak berjabat tangan secara langsung dan melakukan bersih-bersih sekolah. Siswa berharap Dinas Kesehatan juga turun ke sekolah untuk memberikan edukasi tentang pencegahan virus corona. Pelajar membutuhkan informasi benar sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Pemerintah harusnya nggak memicu, nggak pandang dari kota-kota lain. Pemerintah juga harus ke desa-desa. Bagaimana sih ketakutannya? Bagaimana dampak desa-desa tersebut? Jadi jangan ke depannya aja. Kita cari belakang-belakangnya juga. Terus kita mau sekolah ini bisa diliburkan dan ada pembelajaran di situs online gitu. Jadi walaupun sekolah ini libur, tapi kita tetap jadi seorang pelajar punya tanggungan belajar gitu. Karena kan yang pertama kita takutnya ujian diundur. Terus kalau kita misalkan keluar berangkat sekolah, ya kita juga takut gitu kena. Soalnya wabahnya kan udah sampai kemana-mana.
sangat was-was, apalagi kalau udah dengar udah masuk ke Lampung gitu ya, udah was-was banget itu. Takutnya kena ke diri sendiri, ke keluarga dan lingkungan. Di dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, terutama di SMK Negeri 1 Ang Padang, itu tidak ada kendala dengan bukti bahwa anak-anak semuanya datang dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian disampaikan kepada pengawas ujian untuk sosialisasi atau menyampaikan kepada siswa-siswa yang mengikuti ujian bahwa mereka tetap harus waspada terhadap bahaya virus corona. Saat ini Dinas Kesehatan Lampung telah mengawasi lebih dari 4.800 orang mengantisipasi penyebaran virus corona. Mereka tersebar di 14 kabupaten kota di Lampung, sementara 2 pasien dalam pengawasan diisolasi di rumah sakit. Dari Tanggamus Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Sesosok mayat pria tak dikenal ditemukan membusuk di Sungai Waigatel, Lampung Utara. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, sesosok mayat tanpa busana ditemukan telah membusuk di aliran Sungai Waigatel, Kelurahan Kota Bumi Udik, Lampung Utara. Mayat berjenis kelamin pria itu ditemukan oleh seorang pemancing. Warga Sindang Sari, Kota Bumi Udik dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di tepi Sungai Waigatel. Mayat laki-laki tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing. Mayat dalam posisi telungkup dan telah membusuk tanpa busana di tepi sungai. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Dibantu oleh warga, petugas mengevakuasi mayat dari tepi sungai. Saksi mata sempat mengira jika mayat adalah boneka. Tapi ia curiga karena mayat dipenuhi lalat. Saya dari bawah ke atas kan, pikir saya kan mau mancing kan. Nah pas saya ngeliat kok ada kayak ada ini, kata saya mayat. Nah, kira saya boneka itu bang, taunya ini mayat kok dirubungin laler, saya boneka. Tadi sama siapa mancing? Sendiri, dari atas ke bawah. Langsung lapor ke warga Pak? Langsung lapor ke warga saya. Langsung lapor ke warga, langsung lapor ke RT. Sementara itu, tim forensik Polres Lampung Utara mengatakan korban diperkirakan berusia 50 tahun dan di dada kanan terdapat luka bekas sayatan. Detailnya itu belum, cuma untuk di TKP kita temukan itu umur sudah sekitar 50-an tahun, dalam kondisi sudah membengkak. Untuk luka-luka itu belum diketahui pasti. Tapi ada luka tusukan? Ya, di bagian dada sebelah kanan itu terdapat luka, cuman itu kita belum pastikan bahwa itu luka akibat benda tajam ataupun kayu ataupun bambu, itu belum tahu. Namun ada goresan ya Pak? Ya, benar. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian, kepolisian akan melakukan autopsi. Polisi juga memeriksa apakah ada laporan warga hilang. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Masih dari Lampung Utara, pedagang di pasar tradisional di Kota Bumi mengeluhkan naiknya harga gula. Kenaikan harga gula berdampak pada menurunnya omset.
Kenaikan harga gula dikeluhkan para pedagang di pasar tradisional di Lampung Utara. Kenaikan harga membuat pembelian sepi sehingga berdampak pada pendapatan mereka. Kenaikan harga gula mulai terjadi sejak Februari lalu. Dari harga semula Rp12.000 per kilogram, naik bertahap menjadi Rp13.000, Rp16.000. Hingga kini, harga mencapai Rp17.500 per kilogramnya. Kenaikan harga gula ini cukup tinggi sehingga berdampak kepada pembeli. Pembeli mengurangi belanja gula karena harganya terus naik. Kilo 500, 16.000. Per kilonya Pak, waktu harga normalnya berapa? Per kilo harga normal 13.000 per kilo. Iya. Sekarang Pak udah berapa? Sekarang sudah 16, 17 orang jual. Untuk minat pembeli gula sendiri Pak di pasar berkurang apa gimana Pak? Kayaknya sih agak normal gitu, agak berkurang ya. Untuk pembeli masih berkurang Pak ya? Tapi ganti harga Pak. Harga normalnya berapa Pak? Harga normal 14,5, dari 12,5, 14.000, 14,5 lama mentok ya. Per kilo itu ya? Giliran sekarang setiap hari bisa naik 25.000 satu sak setiap hari. Sekarang per kilonya berapa? Sekarang saya jual 17.000 karena dari sananya sudah 16.000. Untuk pembeli gula ini sendiri Bu berkurang nggak sih semenjak naik ini? Nah itu dia yang jadi masalah Pak. Kayak saya pengusaha kecil ya, itu kayaknya kegencet benar. Pedagang berharap pemerintah dapat menormalkan kembali harga jual gula. Jika harga gula normal, penjualan akan kembali seperti biasa, sehingga omset pedagang tidak menurun seperti sekarang. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. DPRD Lampung Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Lampung Selatan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hendri Rosyadi. Ketua DPRD Lampung Selatan, Hendri Rosyadi, memimpin rapat paripurna di gedung DPRD beberapa waktu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan, masa persidangan ke-1. Rapat ke-1 tahun sidang 2020 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2019. Dalam rapat, staf ahli Bupati Burhanuddin mengatakan jika pada 2019 PAD terrealisasi 98,48%. Keberhasilan ini merupakan kerja keras antara Pemkab, Dewan, dan masyarakat. Menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan tidak terlepas dari usaha kita bersama yang biasa berusaha untuk dapat menyamakan persepsi. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alex Diantoni, iNews melaporkan. Maupun terhadap persoalan yang kita hadapi. Pemkab Lampung Utara memutuskan kegiatan belajar mengajar atau KBM Satuan Pendidikan dilakukan di rumah. Hal ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta surat Gubernur Lampung. Namun untuk seluruh aparatur sipil negara tetap bekerja seperti biasa. Menjelaskan nomor yang aktif ya. Usai menggelar rapat bersama sejumlah instansi, Senin sore pelaksana tugas Bupati Budi Utomo mengeluarkan surat edaran mengenai kegiatan belajar dilakukan di rumah. Selama 2 pekan, siswa dapat belajar di rumah, sedangkan ASN tetap bekerja seperti biasa. Namun kegiatan yang melibatkan masyarakat sementara ditunda. Masyarakat diminta menerapkan pola hidup sehat. Tingkat pendidikan diinstruksikan belajar di rumah, tidak libur ya, tetap belajar di rumah, nanti kepala sekolah dan memantau mereka. Terus ASN ini terus bekerja seperti biasa, melakukan pelayanan, khususnya di bidang pelayanan. Hingga saat ini, 34 orang di Lampung Utara masuk pengawasan corona oleh Dinas Kesehatan Lampung. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain tentang kelezatan steak Blue Marlin yang menjadi menu favorit wisatawan di pesisir barat. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Blue Marlin atau ikan tuhu banyak ditemukan di perairan pesisir barat. Ikan ini kini menjadi salah satu menu khas daerah yang diminati wisatawan mancanegara. Salah satu menu olahan yang banyak diminati adalah steak Blue Marlin. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Ferlis Yandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Letak pesisir barat di pinggiran pantai membuat wilayah ini kaya dengan hasil laut, termasuk ikan Blue Marlin. Salah satu olahan ikan Blue Marlin yang terkenal adalah steak Blue Marlin. Ikan tuhu atau Blue Marlin memiliki tekstur daging yang tebal menyerupai daging sapi. Warnanya pun kemerah-merahan sebelum diolah menjadi steak dan lezat. Steak Blue Marlin diolah dengan menggunakan berbagai bumbu rempah, kemudian dibakar dengan menggunakan margarin hingga matang. Steak Blue Marlin memiliki rasa yang sangat unik. Dagingnya sangat lembut, tidak seperti daging ikan lainnya. Aromanya juga tidak terlalu amis. Tekstur daging ikan yang juga biasa disebut ikan layaran ini mirip ikan salmon. Rasanya juga gurih dan manis. Sejumlah turis mancanegara mengaku banyak menyukai olahan ikan tuhu ini. Rasanya yang lezat dan menyehatkan karena kaya dengan omega 3, membuat steak ikan Blue Marlin sangat populer. Really delicious and you can find it only in Kui, Pesisir Barat, Lampung. Sebenarnya ikan tuhu ini masih bisa didapatkan di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Namun yang membedakan hanyalah bentuk olahannya saja. Steak ikan tuhu ini hanya bisa kita dapatkan di Krui, pesisir barat Lampung. Di pesisir barat ini menu yang paling disukai wisatawan lokal dari negara itu yang khas dari sini itu Blue Marlin. Yang kita hidangkan dengan nama Blue Marlin Steak yang bisa didapatkan di pesisir barat dan di Marlin Bar dan Resto ini. Menu spesial mana? Menu spesial. Steak Blue Marlin dapat dinikmati di kawasan wisata Krui pesisir barat. Satu porsi steak Blue Marlin dijual dengan harga 100 hingga 150 ribu rupiah. Dari pesisir barat, Andres Avandi dan Enrico Ngantung, iNews melaporkan.